Pemirsa, Indonesia berpartisipasi di gelaran Osaka Expo 2025 yang akan berlangsung selama 6 bulan dimulai dari 13 April hingga 13 Oktober 2025. Sesuai dengan tema Thriving Harmony, Nature, Culture, Future, Pavilion Indonesia akan menampilkan beragam budaya, alam, dan inovasi. Kita simak liputan Gadis Bianca dan juru kamera M. Zuhal berikut ini. Osaka bersiap menjadi tuan rumah World Expo yang akan diselenggarakan pada 13 April hingga 13 Oktober 2025. Expo digelar di Umeshima Island, sebuah pulau buatan di Osaka Bay yang disulap menjadi arena pameran untuk lebih dari 160 pavilion dari berbagai negara dan organisasi internasional. Sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alam dan budaya, Indonesia turut serta hadir dalam gelaran bergengsi 5 tahunan ini. Osaka World Expo atau World Expo itu sebetulnya merupakan ajang terbesar ketiga di dunia dan tertua ya setelah Olimpiade dan juga World Cup. Nah, jadi tentunya dari sisi signifikansi keikutsertaan negara yang ikut dan juga lembaga internasional ikut cukup besar. Nah, hal seperti inilah yang kita di satu sisi punya kesempatan untuk showcasing keberhasilan Indonesia untuk pencapaian Sustainable Development Goals. Kemudian kita juga tadi punya kesempatan untuk belajar dari banyak negara, termasuk juga strategi dan juga mungkin instrumen-instrumen yang baru dalam konteks inovasi, teknologi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tapi dengan cara-cara yang tidak business as usual. Kita harus tumbuh, growing ekonominya tetapi lebih greener. Keikutsertaan Indonesia dalam Osaka Expo menjadi strategi penting agar Indonesia bisa menarik investasi, khususnya investasi hijau. Apalagi target aksi iklim pengurangan emisi karbon di Indonesia membutuhkan pendanaan hingga 19 miliar dolar Amerika per tahunnya. Tentunya memang memproyeksikan target tidak mudah ya karena banyaknya dinamika yang terjadi. Namun kita akan berkaca terhadap yang pernah kita capai dalam Expo sebelumnya yaitu di Dubai. Di Dubai itu kita berhasil menciptakan investasi sebesar sekitar 2,5 billion US dollar. Nah, tentunya di dalam Expo di Osaka ini kami berharap bisa mencapai paling tidak 2,8 sampai 3,5 billion US dollar. Nah, ke depan selain investasi kita juga mencoba memperkenalkan produk kita sendiri gitu ya. Sejumlah produk-produk dari Indonesia yang unik dan sekarang juga walaupun produk tradisional juga sudah berusaha menggunakan bahan-bahan yang bersifat sustainable. Investasi pada pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama pemerintah Presiden Prabowo Subianto, termasuk menguatkan prioritas pembangunan nasional jangka menengah, yakni di sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, dan dukungan terhadap industri hilirisasi. Untuk itu perlu ada kerjasama dan dukungan dari negara-negara sahabat dengan bisnis forum yang akan dilakukan di Pavilion Indonesia Osaka Expo 2025. Osaka Expo 2025 juga menjadi ajang penguatan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang sebetulnya sudah memiliki nilai-nilai keberlanjutan dan dapat ditemukan sehari-hari dalam kearifan lokal. Melalui Pavilion Indonesia, nilai ini diamplifikasi dalam konteks masa depan sebagai warisan yang relevan dan dapat menginspirasi dunia dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Kemudian kita mencari nilai-nilai yang memang dikembangkan dalam tema besar dari Osaka World Expo ini. Nah, akhirnya kita dapatlah ide atau tema untuk menjadi judul dari Pavilion Indonesia Thriving in Harmony. Artinya kita tetap secara dinamis mengharmonisasikan banyak aspek, baik dari people, planet, dan juga prosperity. Akhirnya titik 2, jadi Thriving in Harmony, titik 2-nya Nature, Culture, Future. Pavilion Indonesia terbagi menjadi 3 area penting yang merepresentasikan nature atau alam Indonesia, culture, budaya Indonesia, dan future, masa depan yakni Indonesia Emas 2045. Di tiap-tiap area tentunya melibatkan berbagai seniman kenamaan tanah air. Ini namanya forest area ya atau ya ruangan hutan gitu ya. Di sini kita dalam tahap awal menunjukkan nature dari Indonesia, kekayaan alam Indonesia. Nah, tujuannya juga untuk memperlihatkan kepada dunia gitu ya keragaman kekayaan alam Indonesia
gitu ya, baik dari sisi flora maupun faunanya paling tidak gitu ya. Di sini ada beberapa message ya, selain keragaman flora fauna, harapannya juga dapat mendorong ketertarikan dunia untuk terhadap pariwisata di Indonesia. Jadi ini dilakukan oleh para artis Indonesia dengan berbagai macam konsep yang mengadopsi keberlanjutan. Salah satu seniman dan juga aktris, Happy Salma, mengaku turut senang dan bangga terlibat dalam penggarapan film pendek yang ditayangkan di ruang teater Pavilion Indonesia. Ia juga menyebut Indonesia pada dasarnya memiliki prinsip keberlanjutan yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Yang pasti sih ya, saya senang bisa terlibat ya menjadi sebagian kecil saja dari proyek yang besar ini untuk memperlihatkan wajah kita di mata dunia lewat seni, budaya yang di masa depan dan di masa lalunya itu punya keterkaitan. Nah, berharap juga bahwa tentunya ya bukan hanya hubungan baik dengan antar negara yang lebih harmonis, tetapi juga orang melihat Indonesia ketika berwisata atau berinvestasi, apapun itu mereka menghargai kebijaksanaan yang kita miliki. Menjadi masyarakat dunia yang adaptif di tengah kemajuan zaman juga dilakukan Indonesia. Misalnya terlihat melalui pameran Wastra Indonesia. Apalagi industri tekstil menjadi salah satu industri andalan sejak masa kerajaan di Nusantara. Kita mau memberitahukan ke para penonton atau mereka yang berkunjung bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, berbagai ethnic tribes. Jadi semua tenun yang di sini pun diambil dari daerah, semua dari berbagai daerah di Indonesia yang dikurasi bersama-sama, dibantu dengan Kementerian Pariwisata oleh Ibu Menteri sendiri dan juga teman-teman dari Pavilion yang datangnya dari Cita Tenun Indonesia, juga ada daerah lari lagi. Kita mau memberitahukan bahwa Indonesia itu adaptable loh. Jadi kita tuh seiring dengan zaman, maju dengan zaman, kita selalu bisa beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Berlangsung selama 6 bulan ke depan, diprediksi akan ada 2,8 hingga 3,8 juta pengunjung dari berbagai negara datang ke Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025. Harapannya, berbagai upaya ini akan membuahkan hasil konkret kerjasama dagang, investasi hijau dan juga pariwisata yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.